Pemirsa, di tengah lantunan doa dan derai air mata, terselip cerita yang bikin kecewa. Wakil Kepala Badan Haji, Dhanil Anzar Simanjuntak, ungkap cerita dugaan pungli mencuat di Tanah Suci sana. Safari wukuf dan badal ibadah yang mestinya gratis, tapi jemaah malah ditarik di luar skema yang manis. Padahal jelas dalam aturan pemerintah, layanan ini hak, bukan ladang serakah. Saya Yudi Handoyo, Anda menyaksikan Sindo Prime. Sebuah bengkel las dan 3 lapak pengepul barang bekas di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Hei, sini! Aduh, Tuhan. Kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi saat sejumlah lapak barang bekas dan sebuah bengkel las di Jalan Cabai Rawit, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat ludes terbakar Senin siang. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat menjalar ke lapak lainnya dan menghanguskan 3 lapak di sekitarnya. Kebakaran di dekat Pasar Bojong Indah, Kecamatan Cengkareng, Rawabuaya. Bisa dikembang semua orangnya pergi kerja keluar, yang punya juga kita. Api berhasil dipadamkan setelah 16 unit mobil pemadam kebakaran yang melibatkan 80 personil dikerahkan ke lokasi. Belum diketahui kronologi kejadian maupun jumlah kerugian dan total luas area yang terbakar. Kita masih menyempurnakan, terdata tadi ada 3 lapak dan 1 bengkel. Jadi karena ini semua barang mudah terbakar semua, jangan cepat. Makanya langsung kami luncurkan tahap berikutnya, yaitu dari Kembangan dan dari Markas Sudin Jakarta Barat. Total saya kerahkan 16 unit karena untuk membackup ternyata lingkungan ini hampir semua lapak dan riwayatnya sudah beberapa kali terjadi kebakaran di daerah sini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki pihak kepolisian. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran yang melanda Vihara Lalita Vistara di kawasan Cilincing, Jakarta Utara Senin dini hari membakar ribuan patung dan ornamen keagamaan. Hingga saat ini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Ini adalah kondisi terkini tempat ibadah di Vihara Lalita Vistara di Jalan Cilincing Lama, Cilincing, Jakarta Utara. Kebakaran yang melanda tempat ibadah seluas 300 meter ini hanya menyisakan 1 patung bernama Altar Buddha Kumala Ratna Graha yang berdiri tegak di tengah-tengah ruangan. Polisi juga memasang garis polisi di sekitar ruangan ibadah yang terbakar agar tidak ada warga yang masuk ke dalam. Siapa yang terbakar, Pak? Barangnya itu ada rupang itu patung ya, ada 1000 kiri kanan. Nah, terus sama patung Kumala, batu Kumala itu 1, patung Buddha Sakyamuni atau Siddhartha Buddha Gautama. Yang lain ornamen-ornamen dinding. Itu aja. Ya, Pak, kalau untuk kerugian Pak sudah dihitung belum sih Pak? Kalau kerugian sih kita nggak bisa prediksi ya, karena memang barang-barang sakral ya, barang-barang untuk ibadah. Atas peristiwa ini, warga yang ingin beribadah di setiap malam Sabtu dialihkan sementara ke tempat altar lainnya yang berada di vihara tersebut. Udah, saya telepon. Sebelumnya, Vihara Lalita Vistara yang berada di Jalan Rekreasi Cilincing Lama, Jakarta Utara terbakar pada Senin dini hari. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan yang dijadikan tempat sembahyang bagi para jemaat. Diduga api berasal dari korsleting listrik pada ruangan tempat ibadah. Api bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah keperluan korban kebakaran penjaringan Jakarta Utara masih belum terpenuhi. Sementara itu dalam beberapa hari mereka tidak diperbolehkan tinggal di tenda pengungsian lagi. Beberapa keperluan pengungsi kebakaran Kapuk Muara Penjaringan masih belum terpenuhi.
Kebutuhan yang belum terpenuhi diantaranya selimut, terpal, pakaian dalam, dan alat sholat. Namun, bantuan berupa makanan dan pakaian sudah diterima para pengungsi. Selain bantuan yang belum tercukupi, para pengungsi mulai bingung akan tempat tinggal mereka selanjutnya. Saya juga nunggu bantuan, makanya di sini juga katanya nggak lama sih, entah hari Kamis, entah hari Rebo, kita harus pindah dari sini. Ini rencananya gimana Bu sampai saat ini? Ya mungkin masih tinggal di sono aja, yang ada tersisa-sisa rumah masih batako, ya dipakai aja dulu gitu. Sebelum kita ada tempat, ya kita mau ngontrak juga bingung mau ngontrak kemana, semua juga nggak ada, buat ngontrak juga uangnya nggak ada, gitu, ya kan. Makanya ya udah nunggu gimana aja lah nanti gitu. Sebanyak 2.315 jiwa masih mengungsi di posko pengungsian yang disediakan petugas. Diketahui kebakaran di pemukiman padat penduduk Kapuk Muara Penjaringan, Jakarta terjadi pada Jumat siang yang lalu yang mengakibatkan ribuan warga terpaksa mengungsi. Hingga saat ini masih belum diketahui penyebab kebakaran. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, Menteri Lingkungan Hidup angkat suara mengenai indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat. Rencananya Hanif Faisal akan bertolak ke Raja Ampat untuk melakukan tinjauan langsung pada pekan depan. Gerakan tagar Save Raja Ampat tengah menggema di media sosial beberapa waktu kebelakang. Gerakan tersebut muncul atas dugaan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, Papua. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq pun buka suara mengenai hal tersebut. Ia menjelaskan temuan di 4 wilayah pertambangan kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Hanif menyebut ada temuan yang menunjukkan indikasi kerusakan lingkungan yang terjadi di salah satu pulau kecil, yakni Pulau Manuran, yang diduga imbas dari aktivitas penambangan nikel. Jadi ini agak serius ini kondisi lingkungannya untuk pulau yang ada di Pulau Manuran ini, yang kegiatan penambangan nikel yang dilakukan di Pulau Manuran ini. Selain pulaunya kecil, pelaksanaannya kegiatan penambangnya kurang hati-hati sehingga ada potensi pencemaran lingkungan yang agak serius untuk di Pulau Manuran ini. Next slide. Ini juga telah dilakukan pemasangan pang pengawasan karena ini sedang kita lakukan tahapannya. Jadi teman-teman sekalian, kalau pang pengawasan itu dilakukan berarti tahapannya sedang berjalan. Mulai dari pengambilan sampel-sampel untuk di lab, kemudian penghadiran para ahli untuk memproyeksikan kerugian-kerugian dan kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya untuk kita simpulkan apakah ini lari kepada penindakan pidana perdata. Menteri Lingkungan Hidup bersama tim dijadwalkan akan bertolak ke Raja Ampat pada Kamis 12 Juni mendatang. Usai melakukan tinjauan, pihaknya akan menentukan langkah yang paling tepat untuk mengatasi persoalan lingkungan di sana. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup merinci dugaan pelanggaran oleh 4 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat. Pemirsa, PT GN berkegiatan di Pulau GAK, GAG, dan perairan Pulau GAK yang seluruhnya berada di dalam kawasan hutan lindung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004, PT GN merupakan salah satu dari 13 kontrak karya yang diperbolehkan menambang dengan pola terbuka di kawasan hutan lindung. Namun kementerian akan meninjau kembali persetujuan lingkungan, mengingat kegiatan pertambangan berada di pulau kecil. Kedua, PT ASP. Perusahaan ini memiliki IUP seluas yang berada di daratan dan perairan Pulau Manuran yang masuk dalam kategori pulau kecil. PT ASP juga memiliki IUP di Pulau Waigeo. Adanya settling pound jebol menyebabkan sedimentasi tinggi di pantai di pulau sehingga terindikasi adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selanjutnya ada PT KSM. Perusahaan ini berkegiatan di Pulau KW dan perairannya yang masuk dalam kategori pulau kecil. PT KSM seluruhnya berada di kawasan hutan produksi. Hasil pengawasan PPLH menemukan adanya kegiatan pertambangan di luar persetujuan penggunaan kawasan hutan. Persetujuan lingkungan PT KSM pun akan ditinjau kembali. Dan ini dia terakhir pemirsa, PT MRP yang melakukan kegiatan eksplorasi di Pulau Menyaifun dan Pulau Batang Pele.
Kedua pulau masuk dalam kategori pulau kecil. Dari hasil pengawasan ditemukan kegiatan eksplorasi di kawasan hutan di Pulau Manyaifun sebanyak 10 titik mesin bor tanpa persetujuan penggunaan kawasan hutan BPKH. Ya, polemik tambang nikel Raja Ampat berawal dari keresahan terhadap dampak buruk aktivitas tambang terhadap lingkungan. Meski aktivitas tambang telah dihentikan sementara, pemerintah masih melakukan evaluasi menyeluruh sebelum mengeluarkan keputusan final. Tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat menuai perhatian publik setelah sejumlah aktivitas dari Greenpeace Indonesia menggelar aksi protes pada 3 Juni lalu. Dalam aksinya, mereka menyuarakan kekhawatiran terkait dampak negatif penambangan nikel terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat di Raja Ampat. Aksi ini pun menyebar luas di media sosial dan memicu respons dari warganet yang turut mencemaskan potensi kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang di Raja Ampat. Menanggapi hal ini, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyatakan aktivitas pertambangan nikel di sejumlah pulau di Raja Ampat, Papua Barat Daya perlu dihentikan sementara. Menurutnya, kegiatan penambangan itu berpotensi mengganggu situs-situs bersejarah, merusak keindahan alam dan ekosistem yang ada di Pulau Raja Ampat. Saya kira kita concern ya dengan apa yang terjadi di sana. Kita harapkan jangan ada satu penambangan yang bisa merusak keindahan alam dan juga ekosistem alam yang saya kira sangat indah di Raja Ampat. Ya, selain tentu saja juga situs yang menurut saya sangat baik gitu. Ini yang mungkin nanti harus dibicarakan bagaimana investasi dan kegiatan-kegiatan penambangan itu jangan sampai mengganggu situs-situs bersejarah, termasuk situs yang merupakan ekosistem alamannya sudah baik terjaga selama. 5 Juni 2025, aktivitas pertambangan PT Gag Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya dihentikan sementara. Keputusan penghentian sementara ini dikeluarkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Selain PT Gag Nikel, pemerintah juga menghentikan sementara operasi 4 perusahaan tambang lainnya di kawasan serupa untuk menghindari kerusakan lanjutan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, pemerintah akan mengambil langkah tegas berbasis hasil evaluasi lintas kementerian. Kita pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh. Saya akan konsultasi, saya akan minta rapat nanti dengan Menteri LHK, karena urusan lingkungan memang domain dari Menteri LHK untuk mengecek sedetailnya. Seperti itu baru kemudian kita ada keputusan lebih lanjut. Sementara itu, pihak perusahaan mengaku sudah melakukan perawatan lingkungan secara bertahap di lahan-lahan bekas galian penambangan nikel. 2018 sudah mulai ini keberhasilannya, terus 2019 sampai dengan 2024 yang tadi kita lewati, itu 2024. Pak, total luas lahan sudah direboisasi sendiri, reboisasi dan reklamasi. Yang sudah direboisasi kan ada 281 tadi ya? 263 yang sudah dibuka, 131 sudah reklamasi. 131 sudah reklamasi. Baik. Terus 59 dianggap berhasil. Yang ini ya? Berarti yang dari tahun 2018-2019 sudah terlihat hasilnya, berhasil. Di saat bersamaan, kunjungan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke Sorong, Papua Barat Daya diwarnai protes keras dari massa. Massa awalnya hendak menemui Bahlil untuk mendesak pemerintah menutup segera tambang nikel yang dianggap merusak lingkungan di Raja Ampat. Namun, kemarahan demonstran memuncak saat mengetahui Bahlil keluar melalui pintu belakang ruang transit bandara. Para demonstran juga meluapkan kekecewaannya terhadap pengelolaan tambang nikel di wilayah Raja Ampat yang dinilai merusak lingkungan di Raja Ampat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Tambang di Pulau Gag memiliki akar panjang
sejak era Presiden kedua Soeharto hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo dengan sejumlah dispensasi dan izin operasional yang memungkinkan aktivitas pertambangan di kawasan konservasi ini. Ya, di era Presiden Soeharto, PT GAK Nikel menandatangani kontrak karya pada 18 Februari 1998. Konsorsium terdiri dari BPH, BHP, Billiton, dan PT Aneka Tambang dengan konsesi seluas 13.000 hektar lebih di Pulau GAK. Ini menjadi tonggak awal legalisasi pertambangan di Raja Ampat, pemirsa. Di era Presiden Megawati Soekarno Putri pada 2004, Undang-Undang tentang Kehutanan melarang pertambangan di hutan lindung. Namun Kepres nomor 41 tahun 2004 memberikan dispensasi bagi 13 perusahaan tambang termasuk PT GAK Nikel untuk tetap beroperasi karena kontrak telah ada sebelum undang-undang diberlakukan. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PT GAK Nikel memperoleh izin lingkungan dan persetujuan kelayakan usaha. Agustus 2014, Kementerian ESDM menyetujui studi kelayakan. Lalu, di era Presiden Joko Widodo, izin operasi produksi keluar pada 30 Desember 2017. Tahun 2018, tambang di Pulau GAK mulai beroperasi penuh. Aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya terus jadi polemik karena ada indikasi kerusakan lingkungan, pemirsa. Lalu bagaimana menurut warga terkait pertambangan nikel tersebut? Menurut saya itu sangat merusak alam ya, dibanding dengan kok dibuka lagi lahan nikelnya di Raja Ampat yang jelas-jelas itu destinasi wisata unggulan yang ada di Indonesia. Harusnya itu dilestarikan gitu. Bahkan banyak orang Indonesia yang belum ke Raja Ampat, jadi kayak merasa, wah gue belum ke Raja Ampat tapi udah dirusak nih gitu. Buat saya pribadi sih kalau bisa ditutup aja, dibenerin lagi bekas-bekas tambang nikelnya gitu sih. Bisa merusak lingkungan, terus habis itu pencemaran air sama tanah juga. Kayak itu kan kelestarian gitu, harusnya dijaga, bukan dibuat kayak gitu. Di kepulauan itu kan adalah pulau-pulau yang indah, yang salah satu keindahan pulau Indonesia yang untuk menarik para wisatawan luar negeri untuk datang ke Indonesia. Pemirsa, hari terakhir libur panjang Idul Adha, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai dipadati para penumpang yang kembali pada arus balik penerbangan rute domestik. Seperti inilah suasananya, penumpang pesawat yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta didominasi warga Jabodetabek yang datang dari berbagai daerah usai libur panjang Idul Adha dan cuti bersama. Data pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat sebanyak 962 pergerakan pesawat hari ini. Jumlah penumpang 138.000 orang yang datang dan pergi. Rincian penumpang kedatangan adalah 73.846 orang dan keberangkatan 64.561 orang. Diperkirakan puncak arus balik liburan terjadi hari ini hingga besok 10 Juni 2025. Libur panjang usai, warga ramai-ramai kembali ke Jakarta lewat stasiun Pasar Senen. Masa libur panjang Idul Adha telah berakhir, sebanyak 42.525 penumpang telah memesan tiket untuk kedatangan ke Jakarta dari berbagai daerah. Mengakomodir banyaknya penumpang di puncak arus balik hari ini, Daob 1 Jakarta menyediakan 77 perjalanan kereta api. Sebanyak 26.170 orang telah melakukan pemesanan tiket dengan perincian 11.700 orang berangkat dari stasiun Pasar Senen. Sementara 6.500 lainnya berangkat dari stasiun Gambir.